Shalom, selamat pagi Gatli Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan teh hangat hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari Ayub 11. Saya akan membacakan, demikian bunyinya. Maka berbicaralah Zofar orang Naamah. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau, dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat, melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas. Saudara, pernahkah saudara bertanya apa yang akan terjadi jika moralitas, agama, atau filsafat terus menegaskan bahwa hal baik akan terjadi pada orang yang baik dan hal jahat akan terjadi pada orang jahat pula? Saudara, jika hal ini terus-menerus diberitakan dan bahkan saudara memegangnya dalam hidup saudara, maka yang terjadi adalah kalau saudara sejahtera hidupnya, saudara akan menjadi orang yang merasa diri sebagai orang yang paling benar dan berpikir bahwa kebahagiaan saudara itu adalah reward atau balasan atas kebaikan hidup saudara, atas segala kebajikan yang saudara lakukan di dalam hidup saudara. Nah, sebaliknya, jika saudara mengalami penderitaan, saudara akan merasa diri sebagai orang paling terkutuk, dan saudara berpikir bahwa penderitaan yang saudara alami itu adalah penghukuman dari Allah karena dosa-dosa yang saudara lakukan. Nah, saudara, cara berpikir seperti inilah yang terkandung dalam nasihat yang diberikan oleh teman-teman Ayub, termasuk salah satunya adalah Zofar. Saudara, bagi Zofar, Ayub sama sekali tidak mengerti tentang apa sesungguhnya yang terjadi pada dirinya sendiri. Zofar sangat menolak klaim Ayub bahwa Ayub sesungguhnya tidak bersalah dan justru menganggap apa yang Ayub katakan adalah nonsens atau tidak masuk akal. Jadi Zofar merasa dirinya mengerti sehingga dia akan memberikan jawaban yang tepat kepada Ayub. Nah, maka di bagian selanjutnya di dalam perkataannya di ayat 5-6, Zofar seolah-olah mengatakan bahwa apa yang diderita Ayub sebenarnya tidak seberapa dibandingkan penderitaan yang pantas ditanggung oleh Ayub. Sesungguhnya Ayub itu pantas menanggung bahkan jauh lebih buruk dari apa yang saat itu terjadi. Lalu di bagian selanjutnya Zofar seolah mengerti. Dia mengatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa memahami kemuliaan Allah. Tetapi saudara, di waktu yang sama, dia juga mengklaim bahwa dirinya mengerti dan memahami kemuliaan Allah.
Bahkan Zofar berpikir bahwa dia bisa memahami apa yang dilakukan Allah terhadap Ayub. Ini sangat lucu sekali dan ironis sekali. Saran yang diberikan Zofar adalah Ayub harus bertobat. Jika tidak, maka Ayub akan menanggung ganjaran yang lebih parah dari apa yang Ayub alami saat ini. Saudara, bisakah saudara melihat bagaimana prinsip agama itu bisa begitu arogan sekaligus kejam sekali terhadap seseorang, kehidupan seseorang? Saudara, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, pernahkah kita juga demikian, menganggap diri lebih tahu dan menghakimi berdasarkan prinsip agamawi yang sesungguhnya tidak sejalan dengan Injil Kristus, tidak sejalan dengan kasih karunia Allah di dalam Kristus? Saudara, marilah kita berefleksi dan bertobat di hadapan Allah dengan mengingat penebusan yang telah Kristus berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali di dalam menjalani kehidupan ini, kasih karunia Tuhan, Injil Tuhan di dalam Yesus Kristus itu tidak betul-betul teraplikasikan di dalam hidup kami, bahkan di dalam kami melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan orang lain. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengingat penebusan dan kasih karunia-Mu yang terjadi kepada kami, bahwa sesungguhnya kami pantas menanggung hal yang lebih buruk, ganjaran yang lebih buruk, sangat-sangat pantas ya Tuhan menanggungnya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami tidak menanggungnya, tetapi Kristus yang telah menanggungnya. Tuhan, tolong kami untuk menerapkan prinsip Injil ini di dalam hidup kami, dan ketika kami juga melihat orang lain, sehingga kami dapat memberikan penghiburan yang tepat atas pergumulan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat menjalani aktivitas panjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.